Audio Jungle. Audio Jungle. Hingga hari ini, Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021, bangkai kapal selam KRI Nanggala 402 masih bersemayam di kedalaman 840 meter Laut Bali. Pihak TNI Polri kesulitan mengangkat bangkai kapal selam KRI Nanggala 402 di kedalaman 840 meter bawah laut. Maka itu, ada pemikiran dari pemerintah jika TNI dan Polri akan menggunakan robot bawah laut untuk mengangkat bangkai kapal selam KRI Nanggala 402 tersebut. Maka ada beberapa penampakan robot bawah laut yang akan keroyokan angkat KRI Nanggala 402 di kedalaman 840 meter Laut Bali. Namun belum dipastikan secara detail bagaimana nantinya robot bawah laut keroyokan angkat KRI Nanggala. Tetapi dipastikan, jika robot bawah laut dianggap paling efektif untuk menyelam di kedalaman 840 ini dan tidak berisiko karena memang tanpa awak. Kecanggihan robot bawah laut ini sudah tidak diragukan, sehingga dalam jumlah yang banyak diprediksi, robot bawah laut ini bisa mengangkat bangkat KRI Nanggala yang sudah pecah menjadi 3 bagian. Terkait dengan keputusan ini disampaikan langsung oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Asrena Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali. Ia mengatakan, sebenarnya ada opsi lain untuk memasang pengait ke badan KRI Nanggala 402, yakni menggunakan penyelam dengan baju khusus. Hal tersebut disampaikan Ali saat konferensi pers di RSTNI Al Minto Harjo, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021. Namun, semuanya masih dalam pertimbangan. Sebab kemungkinan kapal-kapal yang akan dioperasikan ini agak kesulitan. Untuk mengangkat memang agak sulit. Opsi paling efektif adalah menempelkan pengait dengan barang yang akan diangkat itu butuh tangan, maka tangan-tangan yang paling tepat adalah milik penyelam ataupun robot bawah laut. Butuh tangan, bisa penyelam, bisa robot. Khususnya untuk penyelam memang harus memakai baju khusus mengingat tekanan kedalaman di bawah Laut Bali. Kalau penyelam dia harus pakai baju khusus yang bisa sampai kedalaman segitu. Resiko di kedalaman tersebut memang dipertimbangkan bagi penyelam, maka robot bawah laut dianggap sangat efektif. Nah, ini agak sulit, mungkin akan dibantu robot untuk memasang itu, tutur Ali. Bagaimana perkembangan evakuasi? Ali mengatakan, hingga saat ini pihaknya baru bisa mengangkat bagian-bagian kecil dari kapal tersebut. Seperti apa robot bawah laut tersebut? Dilansir dari Kompas TV, robot bawah laut ini kerap disebut ROV. ROV merupakan robot bawah laut tanpa awak yang memiliki kemampuan untuk mengamati benda di lautan. Sebab dalam kerjanya, robot bawah laut ini dikendalikan dengan remote control secara langsung dari atas permukaan air. Sebelum diturunkan ke laut, lebih dulu akan ditentukan titik lokasi. Biasanya titik lokasi akan ditandai oleh KRI yang standby di tempat pencarian. ROV atau robot bawah laut kemudian diturunkan untuk memastikan keberadaan benda yang dicari. Maka itu, robot bawah laut atau ROV dilengkapi lampu untuk membantu penerangan di dalam laut serta kamera di setiap sisinya. Sebab sonar yang dikeluarkan ROV akan mendeteksi keberadaan benda di bawah laut. Ketika sonar mendeteksi adanya benda padat di dalam laut, alat tersebut akan mengeluarkan bunyi. Sehingga sonar milik robot bawah laut alias ROV mendeteksi dalam jangkauan radius 60 meter. Seperti diketahui, perlengkapan kamera ROV mampu menangkap gambar yang hasil tangkapannya akan terlihat pada monitor di permukaan sehingga pilot dapat memastikan ada atau tidaknya benda padat di dalam laut. Canggih dan bisa diandalkan. Seperti diketahui, peralatan ini pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an. Sebab ROV dikembangkan untuk area lepas pantai yang melebihi jangkauan juru selam. Sehingga sonar milik robot bawah laut alias ROV mendeteksi dalam jangkauan radius 60 meter.
Seperti diketahui, perlengkapan kamera ROV mampu menangkap gambar yang hasil tangkapannya akan terlihat pada monitor di permukaan sehingga pilot dapat memastikan ada atau tidaknya benda padat di dalam laut. Pemindaian oleh KRI Rigel. Bagian KRI Nanggala 402 telah ditemukan setelah dilakukan upaya pemindaian oleh KRI Rigel. KRI Rigel telah melakukan pemindaian secara lebih akurat di lokasi tersebut. Menggunakan multibeam sonar dan magnetometer, ungkapnya dalam konferensi pers Minggu tanggal 25 April tahun 2021, dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV. Telah menghasilkan citra bawah air yang lebih detail imbuhnya. Tim pencarian berhasil menemukan sejumlah bagian dari KRI Nanggala 402. Panglima TNI lalu menyampaikan, KRI Nanggala 402 dipastikan tenggelam dan seluruh awak kapal gugur. Meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selang timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal. Berdasarkan bukti-bukti autentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur, ucap Marsikal Hadi.